Baik, barakallahu fikum. Segera kita akan simak materi bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala di edisi konsultasi agama spesial Ramadan, sumber inspirasi hidup di hari ke-10 Ramadan ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber inspirasi kehidupan hari ini adalah sebuah ayat dalam Al-Quran Al-Karim di surah Al-Baqarah, bertemu pada ayat yang ke-83. Dari kaidah yang disebut di dalam ayat dan pokok sumber inspirasi hidup adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah kepada manusia dengan hal yang terbaiknya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita berucap dari ucapan yang husna, dari ucapan yang baik, dipilih dari yang terbaiknya. Dan husna itu di sebagian qiraat dibaca hasanan, wa qulu lin-nasi hasanan, dan berucaplah kepada manusia dengan hal yang hasan. Berucaplah kepada manusia dengan hal yang baik. Ya. Ini semuanya mencakup segala bentuk yang baik itu. Apakah bagus di dalam tatanannya, bagus di dalam maknanya, sehingga kata yang keluar itu pada bentuknya bagus, pada maknanya juga bagus, dengan hal yang lembut, dengan hal yang tidak kasar, bukan perkara yang keras, atau yang semisal dengan itu. Iya. Dan ini perintah disebut di banyak tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar supaya mereka berucap hal yang terindah, perkara yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita terkait dengan berdiskusi kepada ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, dan janganlah kalian berjidal mendebat ahlul kitab kecuali dengan perkara yang terindah, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah ucapan yang sadida, ucapan yang lurus. Ya, ucapan yang lurus. Dan ini pembiasaan diri ketika berucap dengan sesuatu hal yang baik, hal yang indah, itu artinya dia mengelola dirinya untuk selalu memilih perkara yang terbaik bagi manusia. Dan itu akan mengantarnya kepada berbagai inspirasi untuk hal yang terbaik tersebut. Untuk hal yang terbaik tersebut. Karena itu kita diperintah untuk berucap yang indah, bertutur kata yang baik, berperilaku dan berbuat yang baik. Dan itu mewarnai berbagai kehidupan kita. Termasuk di bulan Ramadan ini. Ini karakter mendidik kita untuk selalu memilih yang terbaik. Berucap yang baik, berbuat yang baik, bertutur kata yang baik. Iya. Bulan ini bulan dianjurkan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu adalah sebaik-baik pembicaraan. Kita biasakan lisan kita membacanya, berucap dengannya, terlatih dengan kebaikan. Iya. Seorang itu ketika akan berucap yang baik, dia akan memilih kata-kata yang terbaiknya. Dan ketika dia akan memilih kata yang baik, maka di situ akan lahir inspirasi yang bagus pula, susunan dari ucapan maupun apa yang dia akan amalkan baik pula. Jadi akan membawanya kepada berbagai kebaikan. Karena itulah wa qulu lin-nasi husna, berucaplah kepada manusia yang terbaiknya. Sampai ketika seorang itu dicela, orang berbuat tidak baik kepadanya, juga tetap dianjurkan untuk berkata yang baik, berucap yang baik.
idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk dengan hal yang terbaik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan, nanti dia akan berubah menjadi wali, menjadi orang yang sangat menyayangimu, sangat mengasihimu, hamim, dan sangat dekat kepadamu, melindungimu. Jadi kalau seorang itu bisa menjaga lisannya dengan hal yang baik, menata apa yang ada di dalam dirinya, dikeluarkan dengan perkara yang baik, maka itu akan membuka untuknya berbagai pintu kebaikan. Dan itu adalah sumber inspirasi dalam hidup. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa Nasiha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian telah kita simak lagi sumber inspirasi hidup bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Taala di hari ke-10 Ramadan ini. Sudah jelaskan tadi dari surah Al-Baqarah ayat ke-83 anjuran untuk kita mengucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkan faedah ini dan juga bisa kita sebarkan kepada saudara kita yang lain. Dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam atau terkait dengan puasa, silakan bisa menghubungi kami langsung via telepon WhatsApp 081 141 3636 081 141 3636. Jika bisa Anda kirimkan lewat pesan singkat WhatsApp, dikirim ke nomor yang sama. Baik, barakallahu fikum. Baik Ustaz, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Ustaz. Baik, Ustaz, sekiranya saya sholat Isya secara berjamaah di masjid, lalu sholat tarawih hingga 8 atau 12 rakaat saja bersama imam. Sewaktu berhenti sholat, saya membaca Al-Quran atau duduk zikir sendirian Ustaz. Nah, apabila imam ingin melakukan sholat witir, saya lalu ikut juga untuk sholat witir berjamaah. Apakah ini nanti termasuk saya akan mendapatkan ganjaran semisal sholat sepanjang malam Ustaz? Dia ikut sholat witir berapa rakaat? Tidak disebutkan Ustaz berapa jumlah sholat witirnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, etikanya bagi seorang yang hadir di masjid, orang sholat tarawih, dia ikut bersama imam dari awal hingga akhir. Dan itu adalah pokok pahala besar. Karena Nabi SAW bersabda, Inna rajula idha qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat untuknya sholat satu malam suntuk. Dan itu kalau dia sholat bersama imam sampai selesai dari awal hingga akhir, itu pokok pahalanya. Terus yang kedua, kalau seorang misalnya dia lepas sebagian rakaat lalu dia duduk di masjid, dia baca Al-Quran, dia bersuara mengganggu orang yang lagi sholat, itu tidak diperbolehkan ya. Karena Nabi SAW bersabda, ala kullukum munajin rabbah, ala jaharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat bacaan terhadap sebagian yang lain. Iya. Dan kadang juga terjadi kesalahan yang lain ya. Seperti sebagian makmum, dia tidak mau ikut sholat bersama imam. Tapi dia tetap berada di tengah saf, berada di saf, tidak keluar. Itu keliru ya, sebab itu dianggap memutus saf namanya. Dan Nabi berucapan tegas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qata'a saffan, qata'ahu Allah." Siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Iya. Jadi tidak boleh kita masuk di dalam golongan orang yang memutus saf. Ya, kalau kita tidak sholat, kita keluar dari saf, cari tempat lain untuk duduk. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Baik, kita beralih dulu ke penanya kita lewat telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa dikecilkan volume radionya. Ya, atau agak menjauh dari
radionya, ya. Ya, konsultasi agama dengan siapa di mana? Yang limbun di Goa. Baik, dengan Dayang Bulan di Goa. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Apakah sholat bacaan bisa digabung dengan sholat tarawih? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Apakah sholat ba'diyah bisa digabung dengan sholat tarawih? Baik, sholat sunnah ba'diyah isya digabung dengan sholat tarawih. Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Daeng Bolang di Goa. Ya, Ya. sholat dia itu sholat rawatib ya, masuk di sholat rawatib. Jadi bagusnya kalau dia sholat sudah terbiasa dilakukan 2 rakaat, dijaga, dipelihara. Terus kalau dilakukan setelahnya sholat tarawih itu lebih bagus karena dia memperbanyak rakaat. Semakin banyak rakaat yang dia lakukan, maka itu semakin bagus. Tapi mungkin kadang sebagian orang ada udzur, kadang dia buru-buru. Kadang-kadang dia terlambat masuk sholat isya, imamnya sudah mulai sholat tarawih. Ya mungkin pertanyaannya bagus untuk ditanyakan apakah sholat ba'diyah isya bisa digabung dengan sholat tarawih. Jawabannya boleh digabung. Jadi kita sholat tarawih dengan niat ba'diyah isya juga. Nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Sebab 2 sholat ini sama-sama 2 rakaat, mananya juga sama dan semisal. Dan itu memenuhi ketentuan 2 sholat yang bisa digabungkan. Semoga Allah memberi taufik. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita ada penelpon berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, konsultasi agama dengan siapa di mana? Nama saya Abu Aiman di Sudiang. Baik, dengan Abu Aiman di Sudiang. Silakan Abu Aiman pertanyaannya. Pak Ustadz mau nanya, apakah benar saya pernah dengar hadis bahwa membaca Al-Quran 1 ayat dan mentadaburinya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Jazakallahu khairan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ya tentang hadits itu. Ya, tapi dari sudut yang disebut oleh para ulama bahwa ilmu agama itu selalu lebih baik dari ibadah-ibadah sunnah. Mempelajari ilmu lebih bagus dari ibadah sunnah. Dan membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur terhadap kandungannya, itu artinya dia mempelajari dari ayat tersebut. Sebab dia tahu maknanya, dia tahu artinya, bisa mengeluarkan dari manfaat dan kandungan ayat. Itu tadabbur namanya. Karena itu tadabbur perlu kepada memahami dari ayat dan mengilmui. Ya Allah Ta'ala. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita kembali lagi ke penanya lewat pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah hukum bagi orang-orang yang menuduh seorang wanita melakukan zina hanya karena mengikut persangkaan atau menduga-duga Ustaz? Itu dari dosa besar ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, hukum di pengadilan kalau ada yang menuduh perempuan dengan perbuatan zina dan dia tidak punya bukti untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatubu thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqabbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik menjaga diri dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak membawakan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Dan jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Itu hukum bagi orang yang menuduh sembarangan. Perempuan baik, tuduh dengan tuduhan keji. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil lat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim." Semuanya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, tidak kenal dosa, perempuan beriman, tuduh dengan tuduhan keji, mereka ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mereka siksaan yang berat. Itu bukan sembarangan ya menuduh orang. Nah, ini menjadi masalah kadang dianggap biasa di masa sekarang ini, termasuk dosa-dosa yang dianggap biasa. Nah, orang kadang melakukan hal itu di media sosial, melalui apa yang ditulis oleh kedua jempolnya. Ya. Nah, ini semuanya dari kemungkaran yang harusnya seorang muslim dan muslimah menjauh dari hal yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Baik, sudah tersambung lagi bersama kita di layanan telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, konsultasi agama Ya. dengan siapa di mana? Ya, dari Alif dari Maros. Baik, Pak Maros. Alif di Maros. Ya, silakan Pak Alif pertanyaannya. Ustaz, pertanyaan pertama, ini kan kita di Indonesia ini kan ada tradisi di setiap momen Lebaran kita biasa kasih keponakan habis terima THR kan gitu Ustaz ya, kita bagi-bagi ke orang tua, ke keponakan, tante dan sebagainya. Ini kan kalau kita niatkan kan Rasulullah di pengalaman kan banyak bersedekah. Ini kalau kita niatkan bersedekah ke keluarga, tante, saudara atau keponakan itu, kalau kita niatkan sedekah itu, apakah termasuk juga dapat pahala di bulan Ramadan itu sesuai hadisnya Rasulullah Ustaz. Itu yang pertama Ustaz ya. Maaf ini yang kedua Ustaz. Kalau misalnya saya sholat sendiri Ustaz ya, sholat sendiri. Kebetulan saya lupa ayatnya ini Ustaz. Kebetulan kan tidak ada makmum yang bisa mengkoreksi saya punya bacaan. Misalnya kita sholat lail di Ramadan, kita lupa. Ini bagaimana Ustaz? Apakah saya bisa ulangi ke ayat yang saya bisa lebih hafal itu Ustaz atau bagaimana? Dan saya dengar Ustaz ada panduan bahwa kita bisa sholat lail itu dengan membaca mushaf ya Ustaz. Bagaimana itu teknisnya Ustaz? Bisa dijelaskan mungkin lebih jauh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif di Maros. Ya. Tafadhol, Ustaz. Ya, jadi pertama terkait dengan masalah THR ya. THR itu bagus, itu masuk dalam bentuk saling memberi hadiah, memberi santunan, berbuat baik, bersedekah, banyak namanya di dalam agama. Jadi dia adalah bentuk dari ketaatan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya dia sudah khususkan THR yang akan dia bagi atau hadiah akan dia bagi masih di bulan Ramadan, maka itu lebih bagus karena Ramadan itu banyak keutamaannya terkait dengan ibadah, sedekah dan selainnya. Jadi kalau dia lakukan atau dia sudah sisihkan dari bulan Ramadan, maka itu lebih bagus, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau misalnya lupa bacaan, tidak apa-apa pindah ke ayat yang lain atau pindah ke surah yang lain yang biasa dihafal, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya di malam hari mau sholat pakai mushaf karena nggak hafal, juga tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan. Karena telah syah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam memakai mushaf ya, membaca dari Al-Quran. Itu termasuk keringanan karena pada dasarnya sholat malam itu dianjurkan dan seorang selalu membaca Al-Quran, mengkhatamkannya itu juga dianjurkan. Karena itu memang membacanya pada saat sholat malam itu tidak dipermasalahkan insyaallah ta'ala. Tapi para ulama selalu mengingatkan bahwa kalau seorang itu baca dari hafalannya sendiri, itu akan lebih baik dan lebih khusyuk untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita kembali ke pertanyaan lewat pesan singkat WhatsApp. Ustaz, bagaimana jika kita sholat dengan niat yang salah karena adanya gangguan syaitan, Ustaz? Misalnya waktu zuhur, ketika saya menghadirkan niat karena terburu-buru, saya meniatkan sholat asar. Sedangkan saya baru ingat ketika di rakaat kedua harusnya sholat zuhur, Ustaz. Apakah saya harus mengulangi sholat saya, Ustaz? Ini pertama dia harus perbaiki cara sholatnya, cara niatnya. Ya kalau dia masuk sholat, jangan niat saya mau sholat ini, mau sholat itu. Itu repot juga sebab kita tidak setiap saat bisa konsen untuk hal itu. Tapi yang dia lakukan, saya sholat dengan niat waktu sholat di saat sekarang ini, di saat dia sholat. Dengan niat waktu sholat di saat dia sholat. Jadi itu tidak akan masalah. Jadi waktu niat saat dia sholat itu sholat duhur, jadinya duhur. Saat asar jadinya asar. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya seperti yang ditanyakan tadi, dia memang niatnya dari awal asar, setelah itu tampak bahwa dia sholat duhur, itu tidak syah ya, dia harus balik. Dia harus lepas dulu, putus sholatnya tersebut, kemudian dia dia ikut lagi bersama imam, mengejar dengan niat sholat duhur. Ya, sebab amalan itu harus dengan niat. Itu kalau dia pastikan bahwa niatnya sholat asar. Padahal sebenarnya itu sholat duhur. Ya. Dan solusinya seperti yang saya katakan tadi. Begitu dia masuk sholat, dia niat untuk waktu sholat di saat dia sholat itu. Dan itu insya Allah ta'ala akan aman sholatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Nah, Ustaz. Assalamualaikum.
Baik, kita beralih ke penelpon dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Baik. Rian Muhammad di Sumatera Utara. Baik, Rian Muhammad di Sumatera Utara. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana apabila saya menghadapi suatu perkara yang mana suatu perkara itu saya tidak mengetahui ilmunya. Misalnya kemarin Ustadz saya satu bus dengan ibu saya dan kakak saya. Kemudian ada musik, di mana lantunan-lantunan musik itu sangatlah tercela. Jadi saya memilih keluar dari bus dan meninggalkan ibu saya dan kakak saya. Itu bagaimana saya menghadapi perkara seperti itu, Ustadz? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik. Pak Rian di Sumatera. Baik, saya selalu sampaikan ya bahwa penelpon kalau memberi salam itu saya selalu jawab ya, dari awal saya sudah jawab. Hanya saja kadang di acara radio berbarengan menjawab antara pembawa acara saya dan seterusnya, itu kadang yang kurang apa namanya, kadang tabrakan suara kurang enak. Tapi saya selalu jawab ya salamnya diberikan. Jadi nggak usah memberi salam dua kali ke apa namanya saya. Ya, barakallahu fikum. Terus yang kedua, terkait dengan masalah seseorang menghadapi kemungkaran, itu harus dia selalu lihat ya, ada hal-hal yang itu sudah manusia sudah tertimpa dengan hal yang seperti itu, sulit dihindari. Ya, hal-hal yang seperti itu kadang menyikapinya beda dengan kemungkaran yang kadang-kadang terjadi. Ya, perkara yang tersebar sulit dihindari. Apalagi di sini dia posisinya bersama orang tuanya, bersama saudaranya, tidak boleh dia melakukan hal yang seperti itu ya. Kewajibannya adalah bersabar untuk hal itu. Atau kalau misalnya ini dia ambil mushaf, dia baca Al-Quran, atau dia tutup telinganya, dia dengar suatu hal yang lain, ya itu yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya dia berbuat dengan tindakan yang seperti itu khawatir dia akan pertama menyusahkan dirinya, kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang lebih berat. Ya, karena dia tinggalkan orang tuanya dan orang-orang yang harusnya disertai. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar dan juga pemirsa Nasiha, kita masih di program konsultasi agama spesial Ramadan di hari ke-10 Ramadan ini bersama dengan guru kita Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan saat ini kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan Anda yang juga ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami via telepon WhatsApp di 081 141 3636 atau layankan lewat pesan singkat WhatsApp juga dikirimkan nomor yang sama 081 141 3636. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan Abu Khalid di Makassar. Baik, Abu Khalid di Makassar. Silakan Abu Khalid pertanyaannya. Ini saya mau tanyakan perkara membaca Al-Fatihah pada sholat yang dijaharkan. Adakah dari keempat imam mazhab itu yang mengatakan untuk makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar Ustadz pernah menjelaskan kalau untuk membaca Al-Fatihah itu wajib, mau imam maupun makmum. Terus kalau memang wajib, itu membaca Al-Fatihahnya harus berbarengan sama imam atau pada saat imam membaca surah-surah pendek. Itu saja, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, membaca, saya kalau ditanya tentang sebuah masalah, saya akan tanya sesuai dengan apa yang saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan itu etika memang di dalam ilmu. Karena seorang itu ketika dia jawab sesuai dengan dalil, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia yakini dalam hal itu. Ya, dan saya tahu silang pendapat di tengah para ulama. Ada silang pendapat di tengah para ulama tentang hal tersebut. Ada yang mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam, untuk para makmum diwajibkan membaca, dan di antara ulama ada yang tidak mewajibkan, dan di antara ulama ada yang tidak mewajibkan. Itu populer dari sejumlah ulama. Ya, karena itu seorang itu kalau misalnya Bapak penanya itu punya masuk di tingkatan orang-orang yang belajar agama lebih mendalam, nggak apa-apa Bapak baca dari pendapat-pendapat, kemudian pahami dalil-dalilnya,
Tapi itu banyak ilmu untuk memahami itu. Pertama harus belajar dulu ilmu usul fikih. Terus yang kedua harus belajar dari ilmu kaidah-kaidah Al-Quran. Terus yang ketiga belajar dari ilmu tentang mustalah hadits, agar supaya bisa berdalil dengan ayat, bisa berdalil dengan hadits, dan bisa menggunakan kaidah-kaidah dengan tepat dan benar, dan bisa menimbang antara ucapan-ucapan para ulama. Nah itu tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau saya ditanya pertanyaan, kemudian semuanya saya jawab dengan cara seperti itu, tidak semua orang bisa paham. Nah ini acara untuk orang-orang umum yang memang perlu masalah itu kemudian mengetahui sesuatu dengan dalilnya. Nah, apabila sesuatu masalah sudah diterangkan dengan dalilnya, maka orang yang mendengar, dia amalkan, dia tidak akan bersalah sama sekali. Sebab dia sudah mengambil ilmu agama itu dari seorang guru dengan dalil. Itu sudah cukup. Ya, jadi harus dibedakan ya posisi-posisi seseorang itu kapan dia mempertanyakan sesuatu dari pembahasan, kemudian keperluannya untuk hal itu apa dia dalam hal itu. Sebab saya juga kalau menjelaskan kemudian orang-orang yang mendengarkan tidak paham akan hal tersebut, ya tidak ada manfaatnya juga saya jelaskan. Karena itu saya akan terangkan sesuai dengan pendapat yang paling kuat, dan saya akan berikan dalil untuk hal tersebut. Itu yang memang selama ini yang metode yang kita jalani, dan itu yang saya ketahui dari para ulama kita yang di masa sekarang ini maupun di masa dahulu. Walaupun para ulama itu beda-beda pendapat juga, tapi bersamaan dengan itu kalau mereka ditanya masalah-masalah, mereka akan jawab dengan jawaban yang paling kuat di sisinya dan disebutkan dalilnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di redaksi, Ustaz. Ustaz, ketika datang ke masjid yang sebentar lagi akan ditegakkan sholat berjamaah, manakah yang lebih utama, Ustaz, antara kita berdoa atau menunaikan sholat tahiyatul masjid, Ustaz? Coba diulangi pertanyaan. Baik, ketika kita masuk ke masjid yang sebentar lagi akan dilaksanakan sholat berjamaah atau mungkin dikumandangkan iqamahnya, Ustaz, qomat, manakah yang lebih utama? Apakah kita langsung berdoa atau menyempatkan untuk sholat tahiyatul masjid, Ustaz? Antara adzan dan qomat itu waktu mustajabah doa. Dan seseorang kalau dia masuk ke masjid masih memungkinkan untuknya sholat 2 rakaat, tidak apa-apa dia sholat. Tapi kalau dia lihat ini sebentar lagi imam qomat, mungkin setengah menit lagi imam qomat, dia sholat pun sholatnya tidak selesai, maka dia berdoa saja sambil menunggu imam qomat, muadzinnya qomat. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kami bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya seorang akhwat dari keluarga yang masih awam, termasuk kedua orang tua saya, Ustaz. Abi saya, Ustaz, bisa dibilang sholatnya bolong-bolong. Saat saya melihat beliau sholat, saya ikut senang, Ustaz. Di bulan Ramadan ini, Alhamdulillah, beliau mulai rajin sholat, termasuk sholat tarawihnya. Namun, saat sholat tarawih, Ustaz, abi saya mengajak keluarga juga untuk sholat di masjid. Dan beberapa masjid yang kami pergi itu bacaan sholatnya cepat, Ustaz. Saya sudah mengetahui kalau wanita lebih baik sholat di rumah, dan saya juga lebih ingin sholat di rumah, Ustaz, karena saya bisa sembari merujaah hafalan saat sholat. Di sisi lain, Ustaz, saya juga tidak ingin menolak ajakan orang tua yang mungkin bisa dibilang itu menjadi momen saya untuk memanfaatkan saat-saat bersama mereka saat libur pondok, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Ya nggak ada masalah, itu sudah bagus. Ikut aja sama orang tua ke masjid, itu nggak ada masalah. Karena ada hal-hal yang kurang utama, bisa menjadi utama dengan sebab lain, dengan hal yang lain. Jadi apa yang disebutkan tadi sudah bagus. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, keluarga besar saya biasa mengadakan buka bersama setiap Ramadan. Nah, apakah hukumnya mengadakan sholat jamaah di rumah dengan keluarga besar yang cukup banyak dari mengumandangkan azan sampai sholat selesai? Dari maghrib, isya sampai tarawihnya, Ustaz. Ya nggak ada masalah ya untuk hal tersebut. Tapi kalau misalnya ada masjid di dekat, maka itu dia sholat di masjid itu lebih tepat.
dan lebih mencocoki ajakan dan perintah untuk menunaikan sholat di masjid. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan boleh mereka sholat di rumah. Semoga Allah beri taufik. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa hukumnya sengaja menggunakan pakaian ihram agar bisa tawaf sunnah di pelataran Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah, di mana kita jemaah Indonesia jauh dari Arab Saudi dan tidak bisa sering-sering pergi ke sana dikarenakan ada aturan terbaru untuk yang ingin tawaf harus berpakaian ihram, Ustaz. Ya kalau dia masuk untuk tawaf nggak ada masalah dia pakai kain ihram. Ya tapi kalau misalnya untuk sholat saja dia nggak mesti sholat di situ. Banyak tempat lain dia sholat di Masjidil Haram di lantai 2, di lantai 3. Ya, itu dia bebas untuk ini dan pahalanya sama semuanya. Hanya saja pemerintah membuat peraturan seperti itu untuk meringankan orang-orang yang baru datang umroh. Jadi kalau kita yang tidak umroh kemudian berada di situ juga mempersempit orang-orang yang sedang umroh, nah itu kurang bagus ya. Karena itu dia penuhi di tempat lain yang sudah disiapkan untuk sholat. Semoga Allah beri taufik dan semuanya. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ibu saya termasuk orang yang diberi keringanan dengan fidyah karena beliau sakit mah yang cukup parah, Ustaz? Jika dia telat makan, maka langsung sakit dan sampai terbaring. Ini sudah 2 tahun terjadi, Ustaz. Beliau sama sekali tidak bisa telat makan, Ustaz. Itu dilihat kepada dokter ya. Kalau dokternya yang menganjurkan untuk dia tidak puasa, maka itu dihitung penyakit. Boleh dia tidak puasa. Tapi dia ganti di waktu lain, begitu dia bisa berpuasa. Tapi kalau misalnya dokternya berkata ini sakitnya tidak bisa sembuh, maka itu nggak ada masalah dia bayar fidyah. Dan ini semuanya kembali kepada apa yang dikatakan oleh dokter terpercaya dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 5:30. Kita mungkin baca satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini pertanyaan kita dari saudara kita di Brunei ini, Ustaz. Ustaz, sewaktu sholat tarawih, saya tidak mengikuti salawat beramai-ramai antara 2 rakaat dan tidak mengikuti doa beramai-ramai pula selepas atau setelah 4 rakaat. Dan orang di kiri dan kanan saya merasa heran kepada saya, Ustaz, termasuk imamnya, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang perbuatan saya ini? Karena saya menganggap saya mengikuti sunnah, Ustaz. Ya itu nggak ada masalah ya. Sebenarnya orang berdoa tidak berdoa itu kan hak masing-masing sebenarnya. Ya kalau misalnya ada yang memperhatikan dan mempermasalahkan, itu agak aneh juga sebenarnya ya. Jadi seorang itu pandai mengkondisikan aja pada hal-hal yang terjadi di masyarakatnya dan dia khawatir terjadi kemungkaran besar. Maka dia kadang-kadang berbuat sesuatu yang membuat orang tidak tersinggung atau jangan heran dengan hal itu. Misalnya orang berdoa dengan doa-doa tertentu, dia mungkin kayak berdoa begitu, tapi dia membaca ayat-ayat Al-Quran, mengulangi hafalannya atau yang semisal dengan itu akan lebih baik untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wa ahsanallahu ilaik atas waktunya lagi di sore hari ini, Ustaz. Baik pendengar dan juga pemirsa Nasiha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah di penghujung acara di program konsultasi agama spesial Ramadan, sumber inspirasi hidup bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah taala di edisi ke-10 Ramadan di hari ini. Semoga bisa mendapatkan inspirasi baru dan juga bisa diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk istiqamah di jalan ketaatan kepadanya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Udiawansyah dan seluruh kru yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.